Unlockers, konflik antara pengacara Farhad Abbas dan Denny Sumargo kembali memanas setelah sempat terlihat adanya upaya untuk berdamai. Farhad memutuskan untuk tidak mencabut laporannya terkait dengan dugaan ujaran kebencian dan diskriminasi rasial terhadap pria yang akrab disapa Densu tersebut. Senin 24 Februari 2025 kemarin, Farhad mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor. Ia rupanya masih merasa dipermalukan oleh Densu karena didatangi langsung ke rumahnya buntut polemik donasi Agus Salim. Seolah tak mau berdamai, Farhad memilih untuk tidak menjalani komunikasi, bahkan mengaku trauma. Hari ini agenda saya adalah pemeriksaan atas laporan saya terhadap Denny Sumargo. Ya. Kalau teman-teman cerita dulu damai, dia ngarang-ngarang, dia mencari kepentingan podcast, sengaja manggil-manggil saya, dia umumkan bahwa saya mangkir. Saya nggak mangkir, saya minta laporan saya dulu diperiksa, baru Denny Sumargo. Kalau saya berbicara tentang Hajar, adalah LSM saya, dan saya memang komplain dengan dia. Itu pun kalau dia macam-macam baru akan saya hajar. Yang jelas yang mempermalukan saya ke rumah datang segala macam, minta dipukul itu adalah Denny Sumargo, ya. Nah, jadi saya nggak mau lagi ketemu, saya udah blok telepon, saya nggak mau ngomong lagi ketemu. Saya trauma dengan orang itu. Saya nggak mau lagi biar di muka menteri pun dipermainkan dan ngeyel banget, oke? Eva udah beberapa kali mangkir dari panggilan. Urusan gue lagi mau wawancara siapa mas? Makasih pak. Jadi nggak ada ini. Bang. Tapi emang mau dilanjutin aja kasusnya. Saya tergantung Mas Oki kalau urusan itu. Gimana? Soalnya saya sendiri kan nggak mau terlalu ngurusin. Mas Oki kan sebagai kuasa hukum yang ngurusin masalah hukum bersama dengan kantor hukumnya Pak Anwar, Muhammad Anwar Associate. Jadi gue nggak mau terlalu banyak ngurusin gituan. Di sisi lain, Denny Sumargo juga telah melaporkan Farhad Abbas terkait dugaan tindak pengancaman. Sebelumnya, sang advokat sudah 2 kali dipanggil untuk jalani pemeriksaan, namun ternyata tidak dipenuhi. Menurut kuasa hukum Densu, Farhad sebagai terlapor tidak memanfaatkan haknya untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Mendengar hal tersebut pun sontak membuat Farhad geram. Lantas, seperti apa penjelasan Farhad terkait tudingan dari sang seteru bahwa dirinya sempat mangkir dari pemeriksaan laporan mereka? Ya karena ini kan baru, saya minta pemanggilan dia kalau dia melaporkan saya ditunda dulu karena saya duluan melaporkan dia. Jangan dia mau main nyelonong lebih duluan, nggak usah ngejek-ngejek saya akan datang setiap pemanggilan dan kita uji. Sampaikan ke pengacara Densu bahwa mereka kalau bikin laporan, koordinasi sama polisi, diskusi, bikin somasi, jangan main lapor-lapor aja, ya. Jangan main lapor-lapor aja, jangan main ekspos aja. Ya sejauh ini sih kita masih tetap mengikuti rangkaian prosedur hukum yang kita sudah laporkan itu berkaitan dengan mangkirnya saudara FA, ya itu kita serahkan pada penyidik. Pada prinsipnya ya kita sepanjang ini masih dijalankan kita dorong untuk segera gelar perkara. Karena kan rangkaian pemeriksaan sudah kita jalankan, cuma dia tidak memanfaatkan haknya untuk diberikan keterangan itu. Ya itu dia. Karena kan dengan ngegampangin itu kan tidak menghormati rangkaian proses hukum. Dan dia sebetulnya itu hak dia, tapi dia kalau tidak menggunakan hak itu, ya silakan aja proses hukum pasti berlanjut. Nggak ada yang terhambat di sini, perkara terus berjalan. Masa Polda punya humas yang ngomong ke wartawan, Farhad mangkir, Farhad nggak datang dari pengacara mereka kan? Itu kan main-main aja namanya. Dalam pemeriksaan terkait laporannya, Farhad Abbas dicecar 21 pertanyaan oleh penyidik kepolisian. Secara tegas, Farhad menyatakan bahwa aksi yang dilakukan Densu termasuk saat mendatangi rumahnya dianggap hanya ingin mempermalukannya di hadapan publik. Ia juga mengungkapkan Densu sempat menelponnya dan mengatakan bahwa karir sang advokat akan hancur. Karena itulah Farhad memilih untuk tetap maju melanjutkan laporannya terhadap sang seteru. Saya diperiksa sebagai saksi pelapor dengan terlapor Denny Sumargo. Ya, ketika dia mengatakan, mana pedangmu, cabut pedangmu, ini pedangku, mana pedangmu, mana burungmu. Kemudian istrinya bilang harus adu fisik, ya, istrinya Denny Sumargo, ya. Kemudian dia datangin ke rumah saya.
Kemudian dia minta dipukul. Nah, dan dia udah klarifikasi kalimat itu dia ketahui, tapi masih ngomong ujaran kebencian terhadap saya. Hari ini sekitar hampir 21 pertanyaan. Ya, mulai dari dia datang ke rumah kita. Kalau lu mau datang ke rumah gue, lu hajar gue, bukan minta dihajar. Ya. Tujuannya kan dia sempat nelpon, Farhat, saya udah perhitungkan. Kalau saya datangin kau, mati karirmu, hancur kau, malu kau. Tujuanmu hanya mempermalukan saya. Kirain mau mukul saya, melawan saya, ya kan? Kalau lu tujuan berantem sama saya ya, terus gua KO mungkin oke. Tapi kalau lu cuma datang minta dipukul ya, lu kan mau gua mukul lu supaya gua masuk penjara kan? Nah sekarang hebat, orang seperti itu hebat. Nah, menurut saya, gue laporin, lanjutin sampai ke meja hijau. Gak ada damai. Lebih lanjut, Farhat juga menyangkal perkataan Densu yang menyebutkan bahwa mereka sudah berdamai. Ia mengaku merasa sangat dipermainkan oleh Densu, bahkan menyindir perihal uang donasi Agus Salim yang hingga kini masih jadi polemik. Secara tegas, Farhat menyebut Densu sosok manusia sombong sehingga perlu mendapatkan efek jera atas sikapnya. Sudah difasilitasi oleh menteri, masih dia ngerjain saya. Dia tidak cabut laporan dia, dan dia nggak cabut laporan dia, dan dia ngejek-ngejek saya, katanya mangkir. Nah, oleh karena itu saya tantang dia lagi, silakan lanjutkan aja laporannya, nggak usah. Saya udah blok, saya nggak mau ketemu lagi, saya nggak mau mediasi lagi. Saya anggap ini permainan. Agus saja dimain-mainin dengan uang 1,7 miliar, habis dimain-mainin. Dia mau coba-coba main-main sama saya gitu. Nah, dengan kesabaran saya hadapi mereka bahwa ini bukan pemain TikTok, tidak tepat seorang TikToker mempermainkan pengacara kaum lemah. Di saat saya membela kaum lemah, dia mempermainkan, dan tujuannya adalah mempermalukan untuk mendapatkan viewer, mendapatkan uang dari podcast maupun daripada pemberitaannya dia gitu. Hanya untuk popularitas. Oleh karena itu saya anggap DS ini adalah orang yang harus dihadapkan dengan hukum. Dia nggak kapok-kapok mempermalukan orang. Berarti tidak ada damai ya, Bang? Ya, kalau sudah dilaporkan ngapain damai lagi gitu. Polisi nanya, sempat saya mau cabut, tidak jadi dicabut, ya, tidak jadi cabut. Kenapa? Gara-gara dia sendiri, ya. Terlalu pintar, terlalu sombong. Sementara itu, disinggung terkait Farhat yang sangat menggebu-gebu ingin memprosesnya ke jalur hukum, Denny Sumargo menanggapinya dengan cukup tenang. Ia mengaku tidak ada perasaan emosi atau dendam, dan langkah yang diambilnya dengan melanjutkan laporan terhadap Farhat merupakan keputusan yang sudah didiskusikan dengan kuasa hukumnya. Densu juga menjelaskan bahwa dirinya tidak menutup pintu jika pihak Farhat ingin menyelesaikan permasalahan mereka secara baik-baik. Bebas. Gue mah santai-santai aja. Gue tidak ada emosi-emosi gimana, biasa aja. Cuma memang kemarin dari gue pribadi menyerahkan kepada Mas Ogi sebagai kuasa hukum yang saya juga harus hormati pendapat hukumnya. Pendapat hukum beliau lah yang saya ikutin aja. Tapi kalau misalnya ada keinginan dari mereka, Mas Ogi, udah kita selesaikan dengan damai-damai, saya mau ikut juga Mas. Tapi selama ini ada komunikasi nggak, Mas, dengan pihak? Ada, cuma dia nggak mau bocorin. Ada kan? Ya. Kalau Mas Ogi ada? Apa yang disampaikan, Mas? Salah, enak. Berarti lanjut terus nih ya, sampai pengadilan. Mas Ogi gimana? Belum tahu sih. Nanti Mas Ogi ya. Nanti Mas Ogi nanti yang menegaskan lah. Ini kan wawancara doorstop tuh. Nanti kita bikin press conference. Beneran? Satu dunia tahu. Enggak, udah. Aksi saling melanjutkan laporan polisi, Farhat Abbas dan Denny Sumargo mengisyaratkan adanya babak baru dalam perseteruan mereka. Terkait rencana pemanggilan berikutnya atas laporan Denny Sumargo, Farhat mengaku siap untuk datang. Namun, ia menegaskan bahwa memanggil advokat untuk urusan hukum tidak bisa seenaknya karena ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Lantas
Lantas, benarkah Farhat sebenarnya hanya mencari-cari alasan agar laporannya terhadap Denny Sumargo berjalan, sementara proses hukumnya atas laporan sang seteru justru mandek? Saya belum dapat panggilan, dan kalau ada panggilan saya pasti akan hadir. Dan saya sudah menulis ke pihak polisi bahwa sebagai advokat, saya ada di situ pembela Agus, pembela kaum lemah. Dan tidak semerta-merta ada kejadian tiba-tiba main panggil. Ada surat kesepakatan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung, dan advokat. Untuk memanggil advokat harus dibuktikan dulu etiknya. Ya, bukan main sembarang itu. Apalagi hanya pasal seolah katakan saya mengancam hajar ya. Katanya kan dia jagoan. Masa kalimat hajar? Itu kan sudah dibuka di muka rumah saya. Farhat mau hajar saya. Mana buktinya? Buktinya dia ngomong bahwa kalau kamu menghina mempermalukan saya hajar. Kan dia tidak menghina mempermalukan lagi. Hanya mengklarifikasi kalimat tai itu adalah hebat katanya bahasa Korea. Tapi yang jelas Indonesia kan tahu kan, lu kalau dia main tai kan menghina kan, merendahkan martabat orang. Terus tai apa? Lu pintar dong, lu pintar. Gile. Udah bilangin gua tai, disuruh gua pintar sendiri mengartikan tai. Yang bener aja. Ini sehebat apa?